Kisah menarik tentang 5 atlet, putuskan jadi mualaf ketika sudah miliki nama besar, dan nomor 1 dari Indonesia. Kisah para atlet yang memutuskan menjadi mualaf telah membuat hal yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pasalnya, ini merupakan bagian dari kepercayaan yang akan mereka anut dalam kehidupannya. Bahkan beberapa dari mereka membuat keputusan besar tersebut saat sudah memiliki nama besar. Berikut 5 atlet di dunia yang memilih menjadi mualaf ketika publik telah mengenal mereka sebagai atlet berprestasi. Kita kupaskan dari urutan atas ke bawah. Yang kelima yang bernama Kareem Abdul-Jabbar. Pebasket Kareem Abdul-Jabbar diketahui pernah mendapat sorotan besar dari publik, karena membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pemain kelahiran New York tanggal 16 April tahun 1947 itu, telah memutuskan menjadi seorang mualaf pada tahun 1971. Keputusan itu diambil tetap sehari setelah meraih gelar juara NBA bersama Milwaukee Bucks. Keputusan itu dibarengi dengan perubahan namanya dari Ferdinand Louis Alcindor menjadi Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar adalah mantan pemain bola basket profesional NBA berkebangsaan Amerika Serikat, aktivis, aktor, penulis, yang memegang rekor poin terbanyak sepanjang sejarah kompetisi NBA. Kareem Abdul-Jabbar pemakai kostum nomor 33 sejak awal kariernya. Lahir tanggal 16 April tahun 1947 di New York City. Walaupun sudah 40 tahun memeluk Islam, hingga saat ini masih banyak pihak yang menanyakan alasan mengapa pria kelahiran Lew Alcindor, New York, ini memilih agama Nabi Muhammad SAW ini sebagai jalan hidupnya. Keputusan pria berdarah Afrika ini menjadi mualaf merupakan perkara yang berat. Saat itu, ia menjadi bagian dari tim basket perguruan tinggi terbaik di Amerika, yakni UCLA. Ia tengah berada di puncak tertinggi karir sebagai pemain basket. Ia begitu terkenal dan selalu menjadi sorotan media. Pada saat bersamaan, ia juga sedang berusaha untuk mempertahankan studinya. Namun, pria 68 tahun ini, meski berada di puncak popularitas tidak menemukan titik kenyamanan. Ia sendiri tidak mengetahui alasan yang menyebabkan perasaan itu berkecamuk dalam dirinya. Kegundahan itu membuncah dalam hatinya, terutama setelah membaca The Autobiography of Malcolm X. Ia mengaku terpukau dengan kisah Malcolm yang menyadari bahwa ia adalah korban rasisme institusional. Itulah bagaimana saya merasa dipenjara oleh diri saya seharusnya, ujar Kareem Abdul-Jabbar seperti dilansir Aljazeera.com. Perlahan, akhirnya ia mantap beralih ke Islam saat ia berusia 28 tahun. Menurutnya, tidak mudah menjadi Muslim di Amerika Serikat. Namun, baginya, proses yang ia lalui merupakan bagian dari transformasi spiritual. Hal pertama yang ia lakukan adalah keluar dari agama baptis orang tuanya, yakni Katolik, dan memutuskan untuk mempelajari Islam. Baginya, Kristen adalah dasar bagi budaya kulit putih untuk memperbudak orang kulit hitam dan mendukung rasisme yang meresap masyarakat. Akibat keputusannya yang fenomenal itu, ia harus menanggung konsekuensi yang tak ringan. Yang keempat bernama Mike Tyson. Banyak cerita tentang Mike Tyson menjadi mualaf saat masuk penjara pada tahun 1992 sampai tahun 1995 karena suatu kasus yang berurusan dengan hukum. Namun, Tyson mengklarifikasi bahwa ia telah memeluk agama Islam sebelum masuk penjara. Mike Tyson telah merasakan indahnya Islam. Bahkan petinju asal Amerika Serikat itu merasa bersyukur telah memutuskan berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam. Nama lengkapnya Michael Gerard Tyson adalah petinju profesional dan mantan juara kelas berat. Julukan Mike Tyson secara internasional adalah Iron Mike, merujuk pada postur tubuhnya yang kuat bagaikan besi. Amerika Serikat kerap melahirkan petinju hebat sepanjang sejarah. Dari sekian banyak petinju tersebut ada beberapa yang dapat dikatakan sebagai yang terbaik di eranya. Prestasi mereka dibuktikan dengan banyaknya kemenangan dan gelar juara yang diraih. Mungkin nama-nama petinju mualaf Amerika ini sudah melekat di telinga para penggemar tinju. Mike Tyson yang sudah termasuk salah satu dari 5 petinju populer Amerika Serikat. Adapun yang ketiga bernama Wayne Parnell. Wayne Parnell merupakan atlet kriket yang memutuskan menjadi mualaf. Keputusan Parnell memeluk Islam ia umumkan pada 2011, yang mana hal itu sempat membuat heboh publik. Parnell tidak memungkiri bahwa Islam masih sering dipandang sebagai agama yang negatif, utamanya di mata masyarakat Barat. Namun, Parnell ketika ia kini menjadi seorang Muslim, ia dengan penuh semangat melakukan dakwah Islam.
Wayne Dillon Parnell adalah pemain kriket profesional Afrika Selatan yang baru-baru ini bermain untuk Northamptonshire di Cricket County, Inggris. Sebelumnya, Parnell memainkan pertandingan kriket uji, kriket internasional 1 hari, dan T20 untuk Afrika Selatan. Usai menjadi mualaf, Wayne Parnell semangat berdakwah. Pria kelahiran tanggal 30 Juli tahun 1989 ini. Saat berusia 26 tahun, Parnell menikahi wanita yang terkenal sebagai fashion blogger, Aisha Baker. Keduanya berakad nikah di Masjid Zinatul Islam, Distrik 6, Cape Town, Mei tahun 2016. Acara itu dihadiri 400 tamu undangan. Kini mereka telah dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Khalid yang lahir tepat 2 tahun usia pernikahan. Dia digambarkan sebagai pemain kriket yang paling banyak dibicarakan selama beberapa waktu. Pada 2008 Parnell dianugerahi pemain Coca-Cola Hayama-Jolau 19 dari turnamen dan CSAU 19 Cricketer of the Year sementara mewakili Provinsi Timur. Pada awal musim 2009 Parnell menjadi pemain luar negeri bersama Kent County Cricket Club dengan kontrak 6 pekan sebagai pengganti Stuart Clark. Parnell meninggalkan Kent untuk bergabung dengan Afrika Selatan menjelang World T20 2009, tetapi setelah turnamen dia kembali selama 5 pekan. Yang kedua ini yaitu Wilhelm Ott, petarung MMA, Mixed Martial Arts, asal Austria. Wilhelm Ott mengambil keputusan besar dalam kehidupannya dengan menjadi mualaf pada tanggal 16 April tahun 2020. Sejak itu, kehidupan Wilhelm Ott menjadi lebih baik ketimbang sebelumnya. Keputusannya menjadi mualaf pun membuat sang istri, Michelle Biringer, untuk ikut menjadi mualaf. Wilhelm Ott dan Michelle Biringer pun menikah ulang agar hubungan mereka sah secara Islam. Kisah juara Wilhelm Ott pilih mualaf dan miliki hubungan dekat dengan artis Indonesia akan dibahas dalam artikel ini. Wilhelm Ott merupakan petarung MMA, Mixed Martial Arts, asal Austria yang namanya cukup akrab di telinga orang-orang Indonesia. Dia dikenal melalui perjalanan spiritualnya untuk menjadi mualaf pada 2020 silam. Meski tato memenuhi sekujur tubuhnya, Wilhelm Ott menjadi seorang mualaf yang sangat taat menjalankan ajaran Islam. Petarung MMA satu ini memutuskan untuk bermualaf lantaran ia menemukan ketenangan dalam Islam. Menurut pengakuannya, ia sempat frustrasi dirinya sendiri sebelum memeluk agama Islam. Wilhelm Ott sendiri mengenal akrab salah satu artis Indonesia yakni Arie Untung. Perkenalan keduanya bermula dari pesan DM, direct message, di media sosial Instagram. Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadi Arie Untung, ia menjelaskan perjalanan mualaf dari Wilhelm Ott. Arie Untung menuliskan perjalanan Wilhelm Ott untuk menjadi seorang mualaf dipenuhi dengan cobaan. Yang pertama ini bernama Linswell Kwok. Linswell Kwok adalah salah satu atlet Indonesia yang memantapkan diri untuk menjadi mualaf. Mantan atlet wushu Indonesia itu mulai menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslim setelah Asian Games 2018 selesai. Linswell Kwok awalnya beragama Buddha. Akan tetapi, lingkungan pertemanan atlet menuntun wanita berjuluk Ratu Wushu Indonesia itu untuk mengenal Islam. Mantan atlet wushu Linswell, setelah 4 tahun jadi mualaf dan berhijab, potret terbaru Linswell Kwok yang makin cantik memesona. Setelah menjadi mualaf di tahun 2018, kehidupan pribadi mantan atlet wushu Linswell Kwok seolah tak lepas dari sorotan. Apalagi, kehidupan rumah tangganya begitu mencuri perhatian netizen. Rasa ingin tahu membawa Linswell Kwok untuk mempelajari Islam sejak 2015 silam. Wanita kelahiran Binjai, Sumatera Utara, tanggal 24 September tahun 1991 itu perlahan-lahan memahami ajaran Islam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Linswell Kwok pun mengetahui betapa indahnya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW tersebut. Linswell Kwok menemukan fakta bahwa Islam merupakan agama yang lengkap dengan semua aturan kehidupan ada di dalam Al-Quran. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.